Ada beberapa aspek teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin menulis sebuah cerita yang saya sebutlah sebagai office story ya teman-teman ya. Sebuah kisah fiksi sebagai office story. Yang pertama adalah konsep dan ide pemilihan ini ya, tulisannya. Jadi teman-teman kan ya, semua tulisan apapun itu nggak harus office story, apapun cerita itu pasti harus ada bagaimana kita menggali ide dan gagasan gitu ya. Nah, kalau misalnya di kantor ya tentu kita fokusnya adalah beberapa hal di kantor yang bisa kita gali jadi ide. Misalnya yang pertama adalah hubungan antar karyawan ya. Hubungan antar karyawan ini bisa dalam konteks hubungan persaingan dalam memperebutkan suatu posisi ya. Teman-teman kan mungkin ya, saya rasa banyak ya di kantor teman-teman yang agak-agak keras ya persaingannya untuk mencapai posisi-posisi di kantor ya. Itu walaupun kita hadapi seperti sesuatu yang biasa, yang rutin, tapi sebetulnya mungkin banyak hal-hal menarik yang bisa diangkat jadi suatu tulisan. Karena seseorang ketika memperebutkan suatu jabatan tentu beda-beda kan caranya kan. Ada orang yang good guys, mungkin dia dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Ada juga yang bad guys ya, mungkin caranya licik, mungkin dengan sikut sana sikut sini. Nah itu kita bisa membuat suatu tulisan berdasarkan hubungan antara karyawan, dalam artian yang pertama tadi ya perebutan suatu posisi atau jabatan. Bisa juga perebutan proyek misalnya teman-teman ya. Nah, misalnya kan ada tuh dalam suatu kantor yang tim sales mungkin yang sifat produk yang jual itu project ya. Jadi bukan menjual ke toko, tapi menjualnya ke project ya, ke perusahaan-perusahaan lain yang memerlukan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah kan bisa jadi antar tim project itu saling bersaing memperebutkan suatu ini ya, memperebutkan suatu project gitu. Yang ketiga bisa jadi juga misalnya kalau itu kaitannya office politik ya, misalnya teman-temannya kan ya, saya nggak tahu sih, tapi saya pernah satu kantor yang di dalam kantor itu seperti ada kantor dalam kantor gitu. Artinya ada banyak kelompok-kelompok di dalam kantor dan mereka semacam faksi-faksi. Jadi misalnya kita masuk, kita harus masuk kelompok yang mana nih agar kita bisa survive gitu ya. Nah kelompok-kelompok ini, faksi-faksi ini kan saling bersaing juga kan, baik dalam sisi posisi, baik dalam mungkin ya bukan posisi, komisi, dan juga hal lain yang bersifatnya ini ya, benefit dan banyak hal gitu. Dan itu mungkin lebih bisa jadi lebih yang saya dulu itu lebih ekstrim lagi karena mungkin terkait juga dengan masalah religi ya. Jadi artinya religi dan etnis gitu. Jadi ya istilahnya disebut office politik lah ya. Bisa, kita juga bisa membahas mengenai office politik. Ataupun mungkin juga bisa kita temanya membahas hal-hal ringan saja lah. Misalnya kisah cinta kita buat novel roman kisah cinta antar karyawan dalam suatu perusahaan gitu. Itu bisa juga ya. Macam-macam sih teman-teman ya, untuk membuat suatu office story itu bisa kita gali baik dari sisi personalnya, yang tadi yang paling mudah adalah kisah cinta dalam antar karyawan, atau sisi yang lebih besar lagi ya, sisi bahkan sisi korporasi misalnya. Tadi kan saya bicara antar karyawan ya, antar karyawan kita bisa bicara office politik ya. Jadi kelompok-kelompok dalam suatu kantor yang saling bergesekan, saling bersaing. Itu kan berarti tidak antar karyawan, tapi lebih besar skopnya kan daripada sekedar kisah cinta gitu. Tapi selain antar karyawan juga bisa kita bicaranya dalam konteks yang lebih luas, misalnya persaingan antar perusahaan gitu. Jadi kita bicaranya bukan lagi antar karyawan di dalam satu perusahaan, tapi bagaimana suatu perusahaan dalam satu industri yang sama saling bersaing ya. Misalnya itu tadi saya bicara misalnya bagaimana perusahaan kontraktor dia saling berebut proyek pemerintah misalnya, atau ya katakanlah sekarang ada proyek yang lagi rame lah, bangun ibu kota gitu. Misalnya ini contoh ya teman-teman. Nah, bisa aja kita buat cerita seperti itu ya, persaingan antar perusahaan mendapatkan tender gitu.